Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kami Bang Amin Gadget akan memberikan tips mengenai pemeriksaan harddisk secara dini, secara mandiri menggunakan sebuah tools bawaan dari Windows, yaitu yang bernama Disk Management. Nah, Disk Management ini merupakan tools bawaan dari Windows yang dapat memberikan informasi mengenai partisi dari harddisk yang tersambung ke komputer gitu. Nah, biasanya kita bisa memeriksa keadaan suatu harddisk ini dari partisinya gitu. Kondisi partisinya bagaimana? Apakah normal, apakah sehat, atau mengalami kendala apanya gitu. Nah, untuk harddisk yang kesehatannya bagus atau dan masih bisa diakses, umumnya dia memiliki sebuah letter partisinya yang dia misalkan letternya C, D, E atau F gitu. Dan ada keterangan healthy basic data partition. Dan ini tulisannya online gitu ya. Nah, ini bisa diakses dari file explorer dengan mudah seperti ini gitu. Nah, tiga partisi ini dia menunjukkan status yang sehat, ada letternya, dan merupakan basic data partition gitu, dan dia online gitu. Nah, ini yang sehat itu. Nah, ada juga yang ketika kawan-kawan mungkin mengalami kejadian tiba-tiba partisi D atau partisi G-nya hilang dari file explorer ini gitu. Nah, kawan-kawan bisa jangan panik dulu, tapi langsung periksa ke disk management untuk melihat apakah letternya tersebut hilang atau tidak. Nah, kalau misalkan seperti kasusnya yang disk 3 ini, dia tidak memiliki partisinya gitu. Nah, ada mungkin kasusnya itu letter partisinya hilang. Jadi kita bisa tambahkan secara manual gitu. Seperti change drive letter and path gitu. Nah, kita tinggal add, tambahkan yang D-nya. Klik OK gitu. Nah, ini akan muncul di sini. Tapi karena ini dia muncul di sini. Oke. Nah, namun ada lagi kasus yang lainnya seperti dia raw atau dynamic gitu. Nah, contoh kasus raw itu ada seperti ini gitu. Nah, kasus raw ini seperti ini. Jadi dalam keterangan partisinya ada tambahan raw-nya gitu. Nah, kondisi raw ini adalah kondisi di mana partisi ini tidak dapat diakses secara normal melalui file explorer gitu. Biasanya ketika kita ingin mengakses partisinya itu muncul tulisan untuk format gitu. Kita suruh format oleh file explorernya. Nah, kawan-kawan jangan sekali-sekali untuk menuruti perkataan file explorer untuk memformat partisi tersebut, karena ketika sudah diformat, data yang ada di dalamnya tidak akan kembali lagi. Bisa kembali lagi tapi dalam keadaan yang banyak korupnya gitu. Jadi tidak 100% dapat digunakan kembali gitu. Nah, ini kondisi raw. Kondisi raw ini biasa terjadi ketika harddisk kita gunakan untuk copy paste data dari harddisk satu ke harddisk yang lainnya, kemudian secara tiba-tiba komputer kita mati gitu. Sehingga akan menyebabkan kesalahan partisi, kesalahan firmware di bagian partisinya yang menyebabkan dia menjadi raw gitu. Nah, ini termasuk kasus yang cukup mudah gitu. Umumnya cukup mudah apabila tidak dibarengi dengan kasus-kasus lainnya seperti kesehatan yang rendah atau headnya yang sudah lemah itu. Nah, kasus yang kedua adalah unallocated. Unallocated ini mirip dengan dia format partisi gitu, format harddisk gitu. Ketika kita sudah format harddisk, maka harddisk itu akan menjadi unallocated gitu. Partisinya menjadi hilang. Nah, umumnya kalau misalkan kasus unallocated, penanganannya cukup mudah apabila tidak dibarengi dengan kasus-kasus yang lainnya. Nah, kasus lain yang cukup umum adalah dynamic. Nah, dynamic ini agak sulit penanganannya karena bukan bukan merupakan kasus yang
seperti data terhapus itu, tapi kita tidak bisa mengakses partisinya secara normal gitu. Nah, kalau misalkan dynamic yang tulisannya seperti ini, dia masih ada tulisan online dan healthy, itu umumnya masih bisa diakses melalui file explorer. Tapi kita tidak bisa untuk menginstal Windows di dalamnya gitu, atau melakukan hal-hal yang lainnya gitu. Nah, kalau misalkan kawan-kawan mengalami seperti ini, dynamic yang harusnya basic, maka cepat-cepat untuk membackup data-data yang ada di dalamnya gitu. Nah, kasus yang kedua adalah dynamic foreign. Dia tidak online tapi jadi foreign gitu. Nah, ketika hal ini terjadi, partisinya akan menjadi hilang gitu dan tidak dapat diakses sama sekali. Maka perlu penanganan khusus gitu. Dan kawan-kawan jangan coba untuk convert to basic disk karena uh, akan menyebabkan datanya menjadi hilang gitu. Kemungkinan besar datanya akan menjadi hilang gitu. Nah, ada baiknya untuk segera langsung kirimkan harddisknya, bawa harddisknya ke layanan pemulihan data seperti Bank Amin Gadget gitu. Kami sudah menangani banyak kasus dynamic, raw, kemudian unallocated dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi gitu. Dan sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat.